Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani. Saya mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 123490052. Kali ini saya akan membuat video tutorial simulasi 2 input pada masing-masing gerbang menggunakan aplikasi web-based Tinkercad. Untuk langkah pertama kita membuka tinkercad.com di Chrome. Lalu komponen yang kita perlukan yang pertama adalah breadboard, yang kedua power supply, lalu LED, resistor, dan satu lagi SP switch SPS. Dan gerbang logic yang ingin kita pilih. Kita akan menjelaskannya nanti satu persatu. Langkah pertama kita membuat rangkaian dulu, di mana power supply yang kita hubungkan ke negatif dan positif pada positif. Lalu kita hubungkan negatif dan positif pada positif. Lalu kita letakkan resistor di mana saja. Di sini contohnya. Lalu kegunaan resistor ini, kita menggunakan resistor agar LED ini sendiri tidak mengalami kerusakan dengan adanya resistor. Ini bisa kita ganti sesuai warna. Dan yang perlu kita hubungkan pin input, kita hubungkan ke positif, input 1, input 1A nya, 1B nya ke positif juga, 2B. Lalu katodanya kita hubungkan ke negatif, dan pertama kita akan membuat simulasi gerbang OR dulu. Ini dia buat OR gate. Kita taruh di sini aja.
Gambar gerbang quote OR gate ini sesuai dengan nama jenisnya OR yang artinya atau, sehingga OR gate membutuhkan input setidaknya dua data. Kemudian gerbang digital mengeluarkan salah satu saja input. Yang input satu ini kita hubungkan ke input 1A dan input keduanya kita hubungkan ke input 1B, yang dimana maksud dari input 1A dan 1B ini adalah untuk menentukan di mana letak benar atau nolnya di antara kedua data tersebut. Dan untuk outputnya sendiri kita hubungkan ke terminal 1 dari resistor. Hmm, ini oh belum. Ini sendiri pin 14, ini pin ke-7 ground. Ini kita hubungkan ke negatif, sesuai ground ke negatif, dan ini pin ke-14 ini adalah power supply, bukan power supply, power kita hubungkan ke positif. Hmm, bisa dicoba. Oh belum, ada yang salah. Untuk gerbang OR ini output. Ini. Nah, udah ketemu nih, cuman salah satu langkah aja, di mana bagian dari anodanya kita sambungkan ke terminal 2 resistornya aja. Sama kurang satu bisa kita mulai coba. Nah, untuk keterangan di OR itu apabila ada di mana ada true, maka outputnya sendiri akan menghasilkan true. Ya, seperti penjelasannya yang membutuhkan input setidaknya dua data. Kemudian gerbang mengeluarkan salah satu saja. Dan otomatis apabila dari dua data tersebut tidak mengeluarkan data true, maka si lampu tidak hidup. Bisa dilihat ini lampunya hidup. Dan bila kita buat true dan true, dia akan hidup. Dia akan mati apabila si data ini di dalam posisi 0. Maka LED akan mati. Oke, untuk OR sudah, kita ganti ke N, quad N gate. Untuk pinnya sama, input 1, input 1B, dan outputnya. Untuk keterangan dari N gate ini sendiri, yaitu N gate ini sendiri sama seperti OR gate. N gate juga bisa digunakan apabila ada dua input, minimal dua data gerbang N. Lebih mudah didefinisikan dengan kata dan. Gerbang logika ini hanya akan meloloskan input benar apabila kedua inputnya bernilai benar juga. Bisa kita lihat di sini. N. Data
apabila inputnya terdapat input satunya benar, input duanya benar, maka outputnya juga akan benar. Tapi apabila hanya satu input saja yang benar atau tidak ada sama sekali yang benar, maka si outputnya tidak tidak benar dan atau tidak akan menyala. Kita coba, kita hidupkan satu. Ini di posisi true dan nol. Lampu LED tidak menyala. Coba kita posisikan di posisi, nah, tuh. Ini true dan true. Maka lampu LED akan menyala. Apabila di posisi nol dan nol, maka LED-nya tidak menyala. Oke, sudah. Kita untuk AND gate sudah. Lalu ke NOT gate. Oh, NAND gate tidak. Skip saja, kita langsung ke NAND gate. NAND gate. Pinnya tetap sama, 1A, 1B, output 1. Keterangan dari NAND gate ini sendiri adalah NAND ini merupakan kolaborasi antara NOR gate dan AND. Dan AND gate. Hasil kolaborasi tersebut menghasilkan gerbang NAND yang memiliki fungsi berkebalikan dengan AND. Setiap logika dari AND dibalikan dari benar ke salah dan dari salah ke benar. Kita lihat, ini dia gambar NAND. Ini NAND. Dia hanya membutuhkan tidak menerima nilai apabila dia input satu dan input 2-nya benar, maka hasil outputnya 0 atau tidak menyala. Dan apabila salah satu saja ada yang benar atau tidak atau dia di posisi 0 dan 0, dia tetap akan menyala di angka benar 1 dan 1. Karena NAND seperti tadi yang sudah dijelaskan adalah gabungan dari NOT dan AND. Kita coba hidup di posisi true dan 0, posisi 1 dan 0. Nah, dia akan mati di posisi 1 dan 1. Di posisi input 1 dan input satunya true, maka lampu LED ini akan mati. Apabila dia di posisi 0, dua-duanya 0, maka lampu LED-nya akan hidup. Oke, itu tadi dari NAND gate. Sudah. Kita lanjut ke NOR gate. NOR gate atau NOT OR merupakan gerbang kombinasi antara logika NOT dan OR. Gerbang NOR merupakan kebalikan dari gerbang OR. Apabila semua input bernilai 1, maka outputnya adalah 0. Sebaliknya, jika salah satu input saja bernilai 0, maka outputnya benar atau 1. Ini NOR ini dalam istilah dia outputnya akan benar apabila si input tidak menerima data yang benar atau datanya 0, maka si outputnya akan benar atau menyala. Kita coba di posisi 0. Oh, untuk quad NOR gate ini sendiri beda ya. Jadi kebalik. Oh, dia kebalik pinnya. Jadi ini cuman dibalik ke sini aja.
bisa dilihat lampu LED-nya menyala di posisi 00. Kalau kita ubah ke posisi 10, dia tetap nyala. Tapi di sini dia tidak menyala. Hmm, apakah ada yang salah? Dia hanya menerima di posisi 0. Hmm, oh, salah, salah, salah. Ini harusnya di sini. Input 1, input 1B. Ya. Ini di input 1B. Dan ini di input 1A. Salah. Ada perubahan. Kita coba. Mati. Di posisi 01, outputnya mati. Outputnya bernilai 0. Posisi 00, maka outputnya bernilai 1. Itu benar, dan lampu LED pun menyala. Di posisi 10, maka lampu akan mati. Oke, gitu cuman merubah ininya saja, tadi kita samakan dengan pinnya. NOR sudah, kita lanjut ke XOR. XOR ini gerbang logika atau exclusive OR, sama halnya dengan NOR dan OR. XOR memerlukan dua input untuk menghasilkan satu buah output. Logika akan bernilai benar jika dan hanya jika salah satu input saja yang bernilai benar. Jika hal sebaliknya terjadi, maka output akan bernilai negatif. Logika XOR digambarkan dengan menambahkan bentuk lingkaran bagian operasi matematika. Kita lihat gerbangnya. XOR. XOR ini sendiri yang bermaksud dia hanya butuh satu saja yang benar. Apabila di inputnya tidak ada yang benar sama sekali atau 00, maka dia juga akan 0. Yang diperlukan di dua kolom ini. Salah satu dari dua data input ini memiliki data benar atau true. Dan di kolom keempat ini, karena dia dua data ini inputnya sama-sama benar, maka dia 0 atau tidak menyala lampu LED-nya. Kita coba aja. Ini tetap di seperti tadi rangkaiannya. Ini kita taruh di 1, taruh di 2, dan outputnya kita sambungkan ke terminal. Kita coba. Meledak. Oke, maaf, ini udah ketemu nih masalahnya tadi. Tadi itu kesalahan di ketika menggeser quad XOR-nya. Ini di posisi seperti ini tadi. Di posisi seperti ini. Si pin plusnya di input 4B. Maka dia kalau di start tadi itu meledak gitu kan. Maka ini kesalahan kecil aja, tinggal digeser ke sini sesuai ground power. Ya seperti ini susunannya. Ya seperti tadi, input 1 ke 1,
input 2 ke input 1B atau input 2, maka kembali lagi XOR tadi dia hanya mau menerima data benar di salah satu data input saja. Tapi apabila dari dua data input tersebut sama-sama benar, maka dia tidak akan menyala. Contoh ini di posisi 00, lampu LED tidak menyala. Kita posisikan di 10, lampu LED-nya menyala. Dan di posisi 11, lampu LED-nya tidak menyala. Dan 01, lampu LED-nya menyala. Oke, itu saja video simulasi tutorial dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.